bagaimana wajah dunia penerbangan ya, dan bandara di era new normal ini. Selamat malam, bertemu kembali dengan kami, Andi Hanif Mursid. Kami ingin menyampaikan 6 prediksi terkait dengan wajah penerbangan dan bandara di era kenormalan baru. Yang pertama, penerbangan di era kenormalan baru itu akan menjadi mahal ya. Jadi naik pesawat itu sekarang jadi mahal. Kalau sebelumnya kita diuntungkan karena bisa naik pesawat dengan harga yang murah, ya, sekarang itu udah tidak terjadi lagi. Kenapa mahal? Karena dari 100% tempat duduk yang bisa di-provide ya, disediakan oleh sebuah pesawat, itu yang bisa digunakan maksimal antara 5-70%, 50-70%, ya. Nggak bisa 100%. Nah, sehingga dari situ saja airline sudah berkurang pendapatannya. Ya. Yang kedua, semua airline sekarang wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat di dalam pesawat. Ya. Dan itu membutuhkan biaya yang nggak kecil. Ya. Jadi pemasukannya berkurang, tapi biaya yang harus dikeluarkan oleh semua airline itu menjadi meningkat. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dibagi dengan jumlah penumpang, rata-rata biaya yang harus ditanggung oleh sebuah penumpang, oleh penumpang untuk bisa naik pesawat itu menjadi sangat mahal sekarang. Ya. Kapasitas yang 50-70% itu pun itu belum tentu terisi penuh gitu, karena sekarang orang menghindari, kalau nggak kepepet betul, nggak kepaksa betul, orang nggak mau naik pesawat. Ya. Kenapa? Karena naik pesawat itu dilihat sebagai salah satu aktivitas yang tingkat penularan COVID-19-nya masih tinggi, ya. Apalagi karena kalau kita naik pesawat itu kan di satu ruang tertutup, durasinya bisa lebih dari 1 jam. Nah, orang kalau nggak ngerasa perlu banget, orang nggak akan ke sana seperti itu. Jadi memang airline itu menghadapi situasi yang berat ya. Demand untuk naik pesawat turun drastis, tapi mereka harus mengeluarkan biaya ekstra ya, supaya penerbangannya tetap aman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti layout di dalam pesawat itu pun akan berubah ya. Kalau sekarang kalau kita duduk misalnya satu baris, kita samping kita ada 2 orang tuh. Ada yang paling kanan, ada yang tengah, ada yang paling kiri. Jarak antara kursi yang kiri, yang tengah sama yang kanan itu kan jaraknya sangat dekat sekali ya. Nah, ke depan itu nggak bisa lagi dilakukan. Makanya layout pesawat itu akan berubah untuk mengakomodasi agar layout itu bisa menekan ya sebesar mungkin tingkat penularan COVID-19 ya di dalam pesawat. Kita nanti akan lihat layout pesawat di mana kursinya itu nanti dipasangin semacam kubikel ya yang transparan dan berjarak ya antara satu sama yang lain supaya tetap aman. Nah, inilah wajah pesawat yang nanti akan kita temukan ya. Kemudian yang ketiga, penerbangan yang waktunya lama ya, di atas 1 jam, apalagi sampai 2-3 jam ya, penerbangan yang padat ya, itu akan sekarang sangat dihindari oleh orang ya, karena orang sadar kalau lama di dalam pesawat potensi penularan tinggi, kalau pesawatnya penuh itu juga potensi penularannya tinggi ya. Sekarang tuh orang semakin sadar bahwa tingkat bahaya tuh sangat tinggi sekarang di luar ya. Bahkan WHO mengatakan bahwa rata-rata di seluruh negara itu ada kurang lebih 40% orang yang sifatnya orang OTG itu orang
tanpa gejala ya. Jadi nggak ada gejala sedikit pun, tapi sebenarnya dia mengandung COVID-19 ya di dalam dirinya, dan itu punya potensi untuk menularkan ya. Jadi ini membuat orang menghindari penerbangan yang waktunya lama dan menghindari penerbangan yang padat. Kemudian yang kelima ya, ini terkait dengan bandara ya. Bandara ke depan itu akan menjadi contactless dan self service. Maksudnya apa? Kalau dulu di bandara itu petugasnya banyak ya. Dari kita masuk ke bandara itu ada petugas. Setelah kita masuk ke dalam bandara, kita mau check-in, ada petugas yang nanganin check-innya. Nanganin kalau bagasi kita mau dimasukin kalau barang kita mau dimasukin ke bagasi, ada yang ngurus ya. Nanti setelah itu kita dikasih boarding pass ya. Dari boarding pass ini kita naik ke ruang tunggu. Mau masuk ke ruang tunggu ada petugasnya ya. Masuk ke ruang tunggu sampai pesawatnya siap, kita mau masuk ke pesawat, itu ada petugasnya juga yang handle ya. Tapi ke depan petugas itu akan sangat sedikit sekali dan contactless ya, dan self service. Jadi kita akan ngurus sendiri tuh, masuk ke dalam bandara, kita akan nggak berhadapan lagi dengan petugasnya, tapi kita akan berhadapan dengan satu scanner di mana kita scan, kita punya tiket yang sifatnya digital. Kalau emang diverifikasi oke, kita bisa masuk. Kalau nggak, ya nggak kebuka tuh pintu ya. Setelah masuk ke bandara, mau check-in ya, datang kita ke tempat check-in, nggak ada petugasnya. Yang ada tuh adalah fasilitas check-in yang sifatnya mandiri. Kita check-in di sana, kita masukin, kita scan, kita punya tiket. Kalau oke, ya keluar tuh boarding pass-nya. Boarding pass-nya juga akan dikirim secara digital ke gadget kita. Kalau barang kita mau dimasukin ke bagasi, ya kita urus sendiri. Ya nanti akan di-scan, dan kalau oke nanti barangnya jalan sendiri ke ke tempat penanganan bagasi ya. Tanpa ada petugas di situ ya. Nah, dengan boarding pass itu kita menuju tempat ruang tunggu, masuk ke ruang tunggu nggak ada petugas, kita scan lagi, kita punya boarding pass ya. Masuk ke dalam ruang tunggu, kalau udah mau naik ke pesawat ya, kita punya boarding pass, di scan lagi oleh barcode-nya, oleh alat yang untuk scannernya itu. Kalau oke ya, baru kita bisa naik ke pesawat. Jadi itu yang akan kita ketemukan nanti, wajah dari bandara kita ke depan. Dan yang keenam ini yang nyambung dengan yang sebelumnya, bahwa ke depan itu bandara akan menjadi digital ya. Semua pelayanannya akan didigitalisasi. Kenapa? Karena untuk menekan sekecil mungkin tingkat penularan COVID. Karena kalau banyak interaksi ya, apalagi interaksi jarak dekat antara petugas dengan penumpang, itu akan punya potensi besar terjadinya penularan COVID. Ya. Jadi bandara ke depan itu di semua titik-titiknya, titik masuk, titik check-in, titik masuk ke ruang tunggu, titik dari ruang tunggu mau masuk ke pesawat, itu semua dilakukan secara digital. Ya. Dan yang terakhir, yang paling penting, ini adalah bahwa buat bandara sekarang yang paling penting itu adalah aspek kesehatan dan keselamatan. Itu yang nomor satu. Ya. Kalau dulu bandara itu prioritasnya adalah supaya jadwal penerbangan itu on time ya, dan pelayanannya bagus. Tapi di era new normal ini, di era pandemi COVID-19 ini, yang paling penting itu adalah kesehatan dan keselamatan. Bahkan kalau diperlukan yang namanya ketepatan waktu penerbangan dan pelayanan, itu bisa dikurangin demi menjaga aspek keselamatan dan kesehatan yang jadi prioritas sekarang. Jadi kurang lebih itulah 6 prediksi
perubahan yang akan terjadi di penerbangan dan bandara kita di era new normal ini. Terima kasih.